Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ayahanda yang mulia Dr. Andes Haji Zulkiflius MH, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dan segenap panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya telah mengumpulkan kita semua pada malam ini pada tanggal 27 Mei 2023, baik melalui saluran YouTube dan saluran Zoom. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Izinkan saya pada malam ini untuk memandu kegiatan halal bihalal dan ngaji hukum santri pengadilan dengan Izin suaranya. Izin Mas, suaranya Mas. baik ya. Sudah masuk ya suaranya ya? Ya, baik. Jadi, izinkan saya pada malam ini untuk memandu kegiatan halal bihalal dan ngaji hukum santri pengadilan dengan susunan kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga sambutan atas nama pengasuh santri pengadilan, yang keempat yaitu inti dari kegiatan ini yaitu ngaji hukum bersama pemateri, insya Allah akan disampaikan oleh Ayahanda yang mulia Dr. Andes Haji Zulkiflius, Magister Hukum, Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Namun sebelumnya kami informasikan untuk kegiatan malam ini rekan-rekan bisa menyaksikan melalui link Zoom maupun kanal YouTube Santri Pengadilan. Insya Allah nanti bisa diputar ulang untuk rekaman kegiatan malam ini dan mohon subscribe-nya serta aktifkan loncengnya ya kawan-kawan ya untuk bisa mendapatkan notifikasi jika terdapat postingan terbaru dari rekan-rekan tim ngaji hukum. Marilah kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan terlebih dahulu dibacakan tahlil yang insya Allah disampaikan langsung oleh Yang Mulia Rizal Arif Fitria, Sarjana Hukum Magister Agama, Hakim PA Barabai. Kepada Raden Mas Rizal Arif, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah ma ba'du. Yang mulia Bapak KMS Aceh, Bapak Zulkiflius, dan seluruh hadirin jamaah ngaji santri pengadilan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kebiasaan yang ada di santri pengadilan, mari kita tundukkan hati dan kepala kita untuk tahlil, mendoakan seluruh guru-guru kita dan pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahannya diampuni Allah dan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin tahlil pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى ولي في العالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء في حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب نويت تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi Bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'a عَتُهُ لكل هول من الأهوال وتحيم. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. صل وسلم دائما أحمدا. صل وسلم دائما أحمدا. والآل والأصحاب بمن قد وحد. والآل والأصحاب بمن قد وحد. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Rizal Arif Fitria, SHMAG, Hakim PA Baraba yang telah membacakan tahlil. Alhamdulillah telah kita lalui bersama tahlil dan insya Allah kita masuk ke rangkaian kegiatan berikutnya, yaitu sambutan sekaligus halal bihalal dari pengasuh santri pengadilan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ubaid Bagus Razali, SHI, Hakim PA Selat Panjang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul, bersilaturahmi dan bermuajahah di dalam
majelis ilmu yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapat ridho Allah, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan kita bersama. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Bapak Ibu jamaah santri pengadilan yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu ayahanda kita yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Yus MH. Beliau adalah Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayahanda. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah santri pengadilan dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa kembali bersilaturahmi setelah libur panjang kita kemarin menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk itu saya mewakili segenap pengurus dan Dewan Pengasuh Santri Pengadilan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, walaupun agak terlambat ya, karena saat ini sudah tidak lagi di bulan Syawal, tapi ini pertemuan atau tolabul ilmi kita setelah libur Hari Raya kemarin. Dan Bapak Ibu, sedikit di sini kami juga barusan mendapat kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana ayahanda sahabat kita, yaitu Bapak almarhum Bapak Dr. Haji Osin Muhammad Muhsin SHMhum, mantan Wakil Ketua MS Banda Aceh, dan saat ini atau terakhir beliau menjabat sebagai Ketua PA Sumedang, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami mengharap keikhlasan Bapak Ibu jamaah santri pengadilan untuk membacakan suratul Fatihah. Semoga almarhum husnul khotimah, segala amal ibadahnya diterima Allah oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ila hadratin Mustafa. Khususan ila ruhi almarhum yang mulia Osin Muhammad Muhsin SHMhum. Laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama santri pengadilan ini sebagai wadah komunikasi dan bersilaturahmi hakim-hakim angkatan 8 atau hakim-hakim angkatan kami yang baru ini, Pak ayahanda, selama ini ada yang kurang berkenan atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan, insya Allah ke depan kami akan terus senantiasa memperbaiki diri dan kami akan terus senantiasa istiqomah untuk memberikan tambahan diskusi mengenai hal-hal keilmuan yang dirasa itu sangat penting dan dapat menunjang tugas kita sehari-hari dalam bertugas sebagai hakim di pengadilan agama dan mahkamah syariah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Ubaid Bagus Razali SHISH selaku pengasuh dari santri pengadilan. Dan tibalah kita di kegiatan yang telah dinanti-nanti. Marilah kita simak bersama, insya Allah akan disampaikan pemaparan dari ayahanda Yang Mulia Dr. Andes Haji Zulkifli Yus MH, dan juga nanti akan didampingi oleh moderator Yang Mulia Afif Waldi SHI Hakim PA Pulau Punjung.
Namun sebelumnya saya ingin menyapa sudah hadir di tengah-tengah kita juga bersama Ibunda Dr. Anda Hajah Sisva Yeti, SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ya sudah hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya Ibunda, dan langsung saja kita dengar bersama pemaparan dari Yang Mulia Ayahanda didampingi oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator dalam acara diskusi santri pengadilan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabb bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sehingga kita mendapat petunjuk sampai dengan hari akhir kiamat nanti. Untuk pada malam hari ini saya mau menyapa dulu nih Pak Ayahanda atau Yang Mulia Zulkiflius. Ayahanda dapat di-unmute dulu kepada admin, dapat di-unmute untuk Ayahanda. Ayahanda ini kita tidak perlu ragukan lagi ya sebagai Ketua Mahkamah Syariah yang dilantik pada tahun 2002 telah hadir di hadapan kita untuk membahas tentang implikasi hukum jenayah terhadap tindak pidana asusila di Mahkamah Syariah Aceh. Yang mana pembahasan ini nanti Ayahanda akan menyampaikan dan membersamai diskusi kita pada malam hari ini kurang lebih selama 1 jam dengan tanya jawab. Nanti itu kita bukakan segmen tanya jawab kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang ingin bertanya dapat menyampaikan melalui kolom chat Zoom atau melalui kolom chat YouTube atau melalui kolom chat Instagram yang telah dibagikan di halaman undangan bagi para peserta, sehingga nanti akan dijawab langsung oleh Yang Mulia Ayahanda Dr. Andus Haji Zulkiflius MH. Tidak berlama-lama dan tidak berpanjang-panjang kita malam hari ini. Dan saya sapa juga kepada seluruh para peserta. Banyak dari kalangan, bukan hanya kalangan hakim yang hadir pada malam hari ini, namun ada dari kalangan mahasiswa, dari universitas yang ikut serta di dalam kajian ini, dan ada juga dari kalangan dosen yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati seluruh peserta dari kalangan hakim, dari kalangan pegawai pengadilan yang terdaftar di dalam santri pengadilan atau yang belum mengikuti atau yang mengikuti kajian kita malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin memaparkan terkait dengan CV dari Ayahanda ini. Silakan kepada operator untuk dapat menampilkan CV-nya. Itu sebagian kecil dari jalannya aktivitas Yang Mulia ayah kita
yang mana tidak dapat kita tuliskan satu persatu secara mendetail karena saking banyaknya karya-karya beliau. Namun nanti biar beliau sendiri kepada Ayahanda sendiri nanti. Namun saat ini Ayahanda sedang menempuh pendidikan S3 ya Ayahanda ya. Iya, 3 kemarin tertutup. kemarin ujian tertutup ya Ayahanda. Selamat atas ujian tertutupnya. Dan itu sehingga kami di sini ingin meminta ilmu dari Ayahanda ini. Untuk kajian ini terkait dengan implementasi hukum jinayah terhadap tindak pidana asusila di Mahkamah Syariah Aceh, kita tidak berpanjang-panjang nih Yang Mulia. Saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Yang Mulia untuk menyampaikan materi tersebut. Untuk materi slideshow-nya dapat di-download di kolom chat. Terima kasih. Kepada Yang Mulia Dr. Randos Haji Zulkiflius, MH, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga dengan berselawat salam kepada beliau kita dapat syafaat di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati pengurus Sabitri Pengadilan yang malam ini mengadakan acara pengajian juga halal bihalal, dan moderator dan semua yang berhadir. Yang pertama karena ini halal bihalal, saya mengucapkan juga selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, moga-moga silaturahmi kita ini tetap terjalin. Pada kesempatan ini saya agak mungkin apa yang saya sampaikan karena memang berbeda dengan yang saya sampaikan kepada teman-teman di Aceh. Karena para teman-teman di Aceh itu kan mempraktekkan langsung dari perkara jinayah ini. Nah, barangkali untuk mempersingkat waktu, mungkin bagaimana slide-nya ini bisa ditampilkan? Silakan operator untuk slide-nya. Ya. Share screen. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang implementasi kanun jinayah pada jarimah kesusilaan di Mahkamah Syariah Aceh, kita sebenarnya tidak terlepas dari diberlakukannya Kanun nomor 6 tahun 2014 yang sebelumnya juga telah ada Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acaranya. Jadi kita lebih banyak di dalam melaksanakan kanun jinayah itu berpedoman kepada hukum acaranya, yaitu Kanun nomor 7 tahun 2013. Sebagian kecil yang kita gunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Jadi pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini didasarkan pada pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, di mana syariat Islam dilaksanakan di Aceh meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kalau kita melihat dari bidang ini berarti semua bidang pelaksanaan syariat Islam itu menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Nah, tinggal nanti bagaimana keluar kanunnya. Kalau sudah ada kanun menjadi kewenangan Mahkamah Syariah, tapi kalau belum masih tetap berada di pengadilan umum atau pengadilan negeri. Syariat Islam sebagaimana dimaksud itu meliputi ibadah, ahwal asyasiyah, hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana, qada, peradilan, tarbiyah atau pendidikan, dakwah, syiar, maksudnya ini syiar Islam dan pembelaan Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, itu diatur dengan kanun Aceh. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau memang sudah dikeluarkan kanun, itu menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Mungkin adik-adik atau teman-teman mendengar di beberapa media di mana di Aceh saat ini sedang diributkan masalah kanun tentang LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Ya, karena kemarin ada error di BSI, sehingga yang disalahkan kanun syariah. Padahal bank-bank syariah lain itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita lanjutkan. Kewenangan Mahkamah Syariah itu sebagaimana tadi saya sampaikan meliputi bidang ahwal asyasiyah, hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, dan jinayah. Jadi peraturan atau kanun yang akan dikeluarkan itu menyangkut 3 bidang, yaitu al-ahwal asyasiyah, muamalah, dan jinayah. Nah, bagaimana nanti dengan syiar Islam misalnya? Syiar Islam itu lebih kepada tugas-tugas dari badan-badan atau lembaga-lembaga dakwah. Demikian juga tentang pendidikan, nanti menjadi kewenangan dayah atau pesantren dan juga sekolah-sekolah. Kapan itu menjadi kewenangan Mahkamah Syariah? Kalau memang terjadi pelanggaran atau terjadi wan prestasi misalnya. Ketentuan yang ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal syakhsiyah, hukum keluarga dan muamalah atau hukum perdata dan jinayah sebagaimana dimaksud diatur dengan kanun Aceh. Jadi setiap bidang yang akan dijadikan kewenangan Mahkamah Syariah itu harus ada kanunnya dulu. Nah, sekarang sudah banyak kanun yang muncul, termasuk juga tentang kanun masalah pelanggaran atau agama, seperti misalnya orang yang mengaku atau membawa pengajaran agama tertentu atau pelanggaran agama. Nah, itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Syariah. Nah, sekarang di bidang jinayat itu ada yang menyangkut tentang bidang muamalah, ada kanun LKS, menyangkut bidang jinayah itu ada kanun nomor 6 tahun 2014 yang mencakup beberapa hal. Kemudian menyangkut tentang permasalahan dalam implementasi kanun jinayah. Yang pertama, hukum di Aceh itu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Jadi ini harus dipahami. Seperti misalnya di dalam penerapan hukum jinayah di Aceh,
itu lebih mengedepankan cambuk misalnya, dan ini tidak dianut di dalam prinsip hukum pidana. Yang kedua, hukum cambuk di Aceh itu kerap dianggap sebagai balasan ketika dia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Banyak orang yang beranggapan bahwa cambuk itu hanya balasan saja, tidak edukatif. Padahal kalau kita melihat di dalam pelaksanaan kanun, terutama berlaku jarimah yang dijatuhi hukuman cambuk, ini sepanjang penelitian kita belum ada yang menjadi residivis atau melakukan kembali kejahatan atau jarimah setelah dia dicambuk. Kemudian penerapan hukuman yang memberi efek jera kepada pelaku jinayat seperti pemerkosaan. Jadi sejak adanya Perma nomor 5 tahun 2020, Mahkamah Syariah itu terhadap pelaku pemerkosaan tidak lagi menjatuhi hukuman cambuk, tetapi dijatuhi hukuman penjara. Pertimbangannya karena dengan dijatuhi hukuman penjara, dia akan atau tidak akan dapat mendekati korban dalam waktu yang singkat. Yang kedua juga ada waktu bagi korban untuk melakukan pemulihan kejiwaannya. Kemudian juga ada penerapan restitusi dan pemulihan korban. Sampai sekarang di dalam kanun Aceh ini masalah restitusi juga masalah pemulihan korban ini masih belum menjadi kewenangan secara ex officio dari hakim, tetapi apabila dituntut oleh keluarga atau oleh korban. Kemudian kalau kita melihat ada beberapa hal yang menyangkut tentang hukum jinayat, tujuan dari hukum jinayat, yaitu yang pertama pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Jadi ini yang inti dari tujuan diberlakukannya hukum jinayat di Aceh. Yang kedua, sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh, berdasarkan Kanun nomor 6 tahun 2000, Kanun nomor 6 tahun 2014, ini terdiri dari khamar, khamar itu minuman keras. Kemudian yang kedua maisir, judi. Yang ketiga khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, dan liwat. Kemudian ada satu lagi musahaqah. Mungkin karena permintaannya adalah menyangkut tentang kesusilaan, maka kami menjelaskan tentang khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Kemudian yang menyangkut tentang ukubat. Nah, di sini kita ada jarimah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi jarimah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak mungkin semacam pelanggaran pidana. Kemudian ukubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Kemudian ukubat ada dua, ada hudud dan ta'zir. Hudud adalah suatu hukuman berbentuk cambuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi hanya diberlakukan terhadap pelaku zina, kemudian khamar, dan qazaf. Hudud itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Misalnya pelaku zina itu tetap dihukum 100 kali jilid atau 100 kali cambuk. Tidak bisa 101, juga tidak bisa 99. Sedangkan ta'zir adalah hukum yang ditetapkan oleh negara. Ini tergantung kepada pemahaman terhadap jarimah itu sendiri. Nah, kemudian hudud ini berbentuk cambuk, itu ada zina, qazaf, dan khamar. Kemudian ada hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir inilah
ada dua, ada tambahan dan ada yang utama. Yang utama berupa hukuman cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Kemudian yang tambahan bisa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua wali, pengambilan pengembalian kepada orang tua wali, pemutusan perkawinan, dan juga pencabutan izin atau hak perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Kemudian tidak dikenakan ukubat atau hukuman karena dipaksa atau sakit jiwa atau sakit mental. Nah, misalnya ada orang yang dipaksa minum khamar, misalnya. Dia tidak akan dikenakan ukubat apabila dia dapat membuktikan bahwa dia itu terpaksa. Demikian juga misalnya kalau orang yang diperkosa, dia tidak akan dikenakan ukubat karena perbuatan itu bukan kehendak dia. Kemudian menyangkut tentang khalwat. Jadi khalwat adalah suatu perbuatan yang berada pada ruang tertutup atau tersembunyi dua orang atau yang berlainan jenis. Jadi yang berlainan jenis yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Jadi khalwat itu adalah perbuatan yang dua orang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, yang mereka tidak punya ikatan perkawinan secara sah, dan mereka melakukan itu dengan kerelaan. Misalnya, kalau misalnya seorang pegawai negeri misalnya, atau seorang karyawan berada dalam ruangan tertutup, di situ hanya ada katakanlah bosnya dan dia, apakah itu termasuk khalwat? Itu tidak seperti itu. Jadi memahami khalwat itu memang kerelaannya, tapi kalau memang keadaan menghendaki mereka harus berdua, misalnya seorang sopir pergi ke satu tempat dengan kendaraan, mengantarkan seorang yang penumpangnya kebetulan cuma dia sendiri, dan dia perempuan, itu tidak dianggap sebagai khalwat. Jadi khalwat itu ada kerelaan. Termasuklah misalnya mereka sengaja berdua-duaan di tempat sunyi, misalnya di tempat rekreasi yang tidak ada orang, bukan di keramaian, atau di dalam kamar hotel misalnya. Nah, berikutnya alasan pelarangan khalwat. Ini karena memang Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Jadi karena khalwat dikhawatirkan nanti akan mengarah kepada perbuatan zina. Jadi khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina. Oleh karenanya khalwat dilarang. Kemudian khalwat juga termasuk salah satu jarimah atau perbuatan pidana dan diancam dengan uqubat ta'zir. Nah, kalau uqubat khalwat itu hukumannya dilanjutkan. Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 kali. Atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Kemudian yang ayat kedua pasal 23, setiap orang yang dengan sengaja meninggalkan atau menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 15 kali atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan penjara paling lama 15 bulan. Jadi kalau menggunakan pasal ini, makanya di Aceh itu misalnya ada pihak-pihak yang memberikan fasilitas atau kamar hotel misalnya yang tidak diminta identitas atau ke surat nikah atau buku nikah dari
tamunya, maka dikenakan ukubat pasal 23 ayat 2 ini. Kemudian ada hal yang menarik di Aceh, yaitu jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat. Itu diselesaikan menurut ketentuan dalam kanun tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Kemudian yang kedua, sengketa khalwat atau mesum diselesaikan menurut adat. Jadi kewenangan peradilan adat tersebut apabila terjadi di kampung atau di desa dan pelakunya warga kampung tersebut. Jadi misalnya di dalam sebuah desa ini terjadi khalwat, di mana pelakunya si pemuda dan si gadis ini dua-duanya warga desa tersebut. Kalau yang seperti ini maka tidak diselesaikan atau tidak dilimpahkan ke mahkamah syariah, tapi diselesaikan di pengadilan adat di kampung atau di desa oleh para aparat desa itu sendiri atau hakim desa itu sendiri. Tetapi kalau pelakunya satu warga desa itu, misalnya ada seorang pemuda dari desa lain datang ke desa itu, kemudian melakukan khalwat, ditangkap, maka itu menjadi kewenangan mahkamah syariah. Kemudian ada ikhtilat dan zina. Jadi ikhtilat itu apa bedanya dengan zina? Jadi kalau ikhtilat itu dalam bentuk bermesraan, seperti bersentuhan, berpelukan, berciuman laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan, baik di tempat tertutup atau terbuka. Apa bedanya ikhtilat dengan khalwat? Kalau khalwat ini belum tentu dia melakukan hubungan berpelukan, berciuman dan sebagainya, tapi hanya sekedar bersunyi-sunyi di tempat tertutup, itu khalwat. Tapi kalau ikhtilat sudah melakukan perbuatan yang dilakukan yang seperti dijelaskan di sini, sudah sampai pada tingkat berciuman, berpelukan dengan kerelaan, baik di tempat tertutup ataupun di tempat terbuka. Sedangkan zina ini adalah persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya seseorang mengaku berzina, tapi satu pihak lagi mengatakan tidak, maka yang dijatuhi hukuman atau hukuman yang mengaku itu tadi, sedangkan yang menolaknya itu tidak dijatuhi hukuman zina. Nah, kemudian yang menyangkut jarimah ikhtilat ini diancam dengan hukuman cambuk 30 kali atau denda paling banyak 300 gram, penjara paling lama 30 bulan. Kemudian yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan itu dijatuhi hukuman ta'zir cambuk 45 kali atau denda 450 gram atau penjara paling lama 45 bulan. Kemudian kalau melakukan ikhtilat dengan anak yang berumur di atas 10 tahun diancam dengan ta'zir cambuk 45 kali atau denda paling banyak 450 gram atau penjara paling lama 45 bulan. Kemudian ikhtilat dengan mahram, ini diancam dengan hukuman cambuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tadi, 30 kali cambuk. Kemudian ditambah dengan hukuman denda paling banyak 30 gram emas murni, kemudian hukuman ta'zir penjara paling lama 3 bulan. Kemudian ada yang menyangkut tentang pengakuan ikhtilat atau zina. Jadi pengakuan secara terbuka dianggap telah melakukan ikhtilat. Jadi kalau ada orang mengaku telah bermesraan, itu dianggap telah melakukan ikhtilat.
penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. Ini polisi. Kemudian penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa jarima ikhtilat itu dilakukan. Jadi tidak diusut siapa yang menjadi lawan mainnya itu. Kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim jika terbukti pengakuan telah disampaikan. Pengakuan zina dalam khalwat atau ikhtilat dianggap permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Begitu. Kemudian pengakuan hanya berlaku untuk yang membuat pengakuan. Tidak diberlakukan untuk yang tidak mengaku. Dan ini dasarnya hadis di mana dulu ada seorang wanita yang datang mengaku kepada Rasul telah melakukan zina. Rasul tidak bertanya dengan siapa dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau ada pengakuan, penyidik atau penuntut umum dan penuntut umum mencatat pengakuan dalam berita acara dan diteruskan kepada hakim. Kemudian hakim memeriksa apakah pengakuan tersebut diteruskan atau dicabut. Jadi kalau waktu dilimpahkan perkara ke pengadilan, nanti dia mengatakan pengakuan itu dicabut, maka tidak diteruskan zinanya. Jika diteruskan, hakim menyuruh bersumpah telah melakukan zina, kemudian dijatuhi hukuman hudud. Nah, jadi kalau dia meneruskan, kemudian hakim menyuruh bersumpah, setelah dia bersumpah, dia dijatuhi hukuman zina dengan hukuman hudud. Orang yang telah melakukan zina dapat meminta kepada hakim untuk dijatuhi hudud. Hanya berlaku untuk dirinya, kemudian diberitahukan kepada JPU dan ditetapkan hari sidangnya. Begitu. Nah, kemudian hukuman zina, ini sudah jelas. Hukuman zina itu hanya hudud 100 kali cambuk. Kemudian apabila mengulangi dijatuhi hukuman cambuk 100 kali, dapat ditambah dengan hukuman takzir 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan. Kenapa 100 bulan? Karena memang konversi dari 1 kali cambuk itu 1 bulan. Kemudian zina dengan anak selain diancam dengan hukuman hudud 100 kali cambuk, dapat juga ditambah dengan hukuman takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan. Jadi hampir sama dia dengan menyediakan fasilitas apabila zina dengan anak. Ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang sering disalahpahami. Zina dengan anak yang diatur dalam pasal 34 Kanun Aceh nomor 6. Pada dasarnya, zina dengan anak itu dianggap atau dinyatakan sebagai pemerkosaan terhadap anak. Jadi kalau ada surat dakwaan atau berkas dakwaan yang dilimpahkan oleh jaksa atau penuntut umum ke mahkamah, maka kalau bentuknya adalah zina dengan anak, maka akan dikembalikan untuk digunakan pasal pemerkosaan atau pasal 50. Terkecuali apabila yang dituduh atau didakwakan melakukan zina itu selisih umurnya tidak jauh, sekitar 2 tahun. Misalnya pelakunya 19 tahun dan anak yang jadi korban itu umurnya 17 tahun. Nah, itu baru kita gunakan pasal 34 sebagai zina dengan anak. Nah, kemudian hukumannya itu kalau didakwa dengan zina dengan anak dikenakan hudud 100 kali, jadi sebagaimana tadi yang lain. Kemudian kalau pemerkosaan dikenakan hukuman 150 bulan
penjara paling banyak 200 bulan. SEMA nomor 10 tahun 2020. Jadi untuk zina dengan anak dianggap pemerkosaan terhadap anak. Nah, sehingga hukuman yang dijatuhkan itu tidak lagi cambuk, tapi penjara. Kemudian bagaimana kalau pelakunya anak? Pelaku anak hukumannya itu sepertiga hukuman orang dewasa atau diversi menurut Undang-Undang tentang SPPA. Ya, lanjut. Kemudian ada lagi pelecehan seksual adalah perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain. Ini sebagai orang lain ini ya sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Nah, bagaimana yang bisa dikatakan pelecehan seksual? Ya, misalnya seseorang orang gila misalnya, jalan di tempat umum dengan keadaan telanjang, itu tidak termasuk pelecehan seksual. Tapi kalau ada orang yang mempertontonkan alat seksualnya di depan umum, ini dianggap juga sebagai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya misalnya ketika di dalam bus misalnya menyentuh alat-alat menyentuh seseorang wanita atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh, bukan cuma itu. Seseorang yang mempertontonkan auratnya di depan umum, itu juga dianggap pelecehan seksual. Nah, kalau pemerkosaan mungkin sudah dipahami, itu melakukan hubungan seksual baik melalui faragnya atau di tempat-tempat selain alat kelamin dengan kekerasan, paksaan atau ancaman. Nah, disinilah hakim Mahkamah Syariah itu harus memeriksa secara kebenaran material kekerasan itu bagaimana atau paksaan itu bagaimana. Nah, banyak yang diajukan ke mahkamah itu mereka tidak menyatakan atau si pelaku itu mengatakan melakukannya dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Oleh karenanya kalau misalnya di dalam pemeriksaan ini nanti hakim harus melihat betul apakah ketika dibawa misalnya si seorang anak perempuan ke hotel, apakah dia dengan bujuk rayu atau memang inisiatifnya dari dia, maka itu dianggap sebagai paksaan. Nah, kemudian menyangkut tentang ukubat, ini ukubat terhadap pelecehan seksual, ini 45 kali cambuk atau denda 450 gram atau penjara 45 bulan. Kalau terhadap anak, ini menjadi 90 kali cambuk atau denda paling banyak 900 gram atau penjara 90 bulan. Jadi kalau melakukan terhadap anak, ini ukubatnya 2 kali lipat. Kemudian kalau pemerkosaan ini sudah jelas di pasal 48, ini cambuk paling sedikit 125 kali, kalau dengan mahram 150 kali, dan kalau terhadap anak ini 150 kali, paling banyak 200 kali. Sekarang dengan SEMA nomor 5 tadi, terhadap pemerkosaan itu dijatuhi hukuman penjara, tidak lagi dijatuhi hukuman cambuk, terkecuali karena alasan-alasan tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, kazaf ini sudah kita tahu, yaitu menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 orang saksi. Ini dijatuhi hukuman hudud atau hukuman hudud 80 kali cambuk. Berikut tentang jinayah anak. Jinayah anak ini
yang dianggap anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Kemudian pemeriksaan anak dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, pasal 66. Nah, kemudian kalau dia dijatuhi hukuman di bawah 7 tahun atau bukan pengulangan jinayat, dilakukan diversi. Jadi diversi itu sama seperti yang kita lakukan terhadap anak di dalam perbuatan pidana lain. Jadi kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan, dilakukan diversi. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan ini lebih ringan dari yang dijatuhkan di dalam hukum pidana. Kalau di dalam hukum pidana adalah separuh atau setengah hukuman bagi orang dewasa. Itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Syariah di Aceh. Kemudian ini saya rasa perlu saya tambahkan sedikit, sekedar diketahui karena siapa tahu nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bertugas di Aceh. Jadi ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, dibaca saja nanti. Di dalam pemeriksaan perkara jinayat itu ada hukum acaranya, yaitu Undang-Undang Kanun Nomor 7 dan juga apabila tidak diatur di Kanun Nomor 7 berlaku KUHP. Kemudian terhadap jinayah yang pelakunya adalah anak, ini dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kenapa saya menyampaikan ini? Banyak hal yang kami pantau teman-teman dari luar Aceh yang bertugas di Aceh. Makanya saya sampaikan sedikit, ini hanya sekedar untuk pemahaman atau sekedar menambah wawasan bapak-bapak saja dan ibu. Karena yang ditugaskan ke Aceh ketika menyidangkan perkara jinayat, terutama di dalam pembuktian, ini banyak yang menggunakan atau terpaku dengan pembuktian di dalam perdata. Nah, di dalam perdata itu kan berbeda dengan di pidana. Kalau di pidana itu kan apabila kita memperoleh dua alat bukti yang cukup atau alat bukti yang sah. Jadi banyak teman-teman ketika misalnya dituduh melakukan ikhtilat misalnya, kemudian ditanya ada saksi yang melihat, nah, pasti tidak ada saksinya, karena mencari saksi tentu agak sulit. Nah, jadi akhirnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena menggunakan pola pembuktian di dalam perdata. Sedangkan di dalam pidana, yang mana ada orang yang sudah memperkosa atau sudah melakukan perbuatan seperti itu tadi akan mengaku. Atau dia mau melakukan pemerkosaan, dipanggil dulu orang untuk menyaksikan, itu jelas tidak mungkin. Oleh karenanya hakim harus di dalam pembuktian itu mencari kebenaran itu secara material, bukan kebenaran secara formil. Nah ini yang kadang-kadang perlu dilihat di dalam pembuktian. Jadi coba tentang pembuktian terus. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Perbedaannya adalah di dalam hukum jinayat ini ada pengakuan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan di dalam KUHP tidak demikian. Di dalam proses pembuktian, hakim Mahkamah Syariah sekarang juga sudah kita berikan pemahaman lebih jauh, karena selama ini terpaku di sini. Tetapi setelah kita melakukan diskusi, terutama dengan para perumus kanun, bahwa alat bukti itu semua bisa dipakai. Dan sekarang kita juga mengajak teman-teman hakim untuk melakukan menggunakan alat bukti dalam bentuk persangkaan, atau seperti misalnya
di dalam kasus Yusuf dengan Zulaikha. Jadi alat bukti bajunya robek di belakang sebagai bukti bahwa dia itu salah. Si Zulaikha itu salah. Jadi alat buktinya sudah kita tambah dengan pembuktian dengan karina atau petunjuk. Kemudian terkait dengan putusan Mahkamah Syariah, ini mungkin perlu disampaikan bahwa di dalam memutuskan perkara di Mahkamah Syariah itu yang pertama mempertimbangkan akibat dan trauma kepada korban. Jadi itu kita pertimbangkan betul. Kemudian memberi putusan untuk pemulihan psikis korban. Jadi kalau misalnya korbannya itu anak-anak dan dekat dengan pelaku, biasanya kita jatuhi hukuman yang agak berat. Kemudian korban diperiksa dalam sidang tertutup, ini biasa. Kemudian hukuman pidana pemerkosaan diutamakan penjara, terutama pemerkosaan terhadap anak. Kemudian ada pemberian restitusi. Jadi restitusi ini di dalam rancangan perubahan kanun ini akan menjadi kewenangan secara ex officio hakim. Kalau pelaksanaan putusan itu oleh penuntut umum. Kemudian akibat trauma korban nanti mempengaruhi berat ringannya terdakwa. Kemudian penentuan alternatif hukuman baik cambuk atau denda dengan pertimbangan yang cukup jelas. Jadi kalau misalnya hakim itu menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku pemerkosaan, ini harus cukup pertimbangannya. Jadi tidak serta-merta karena di kanun disebut dicambuk, kemudian dia langsung mencambuk. Kemudian juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Kemudian ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan, ini terkait dengan implementasi dari I-Berpadu. Sekarang di Mahkamah Syariah Aceh di dalam perkara pidana atau jinayat, karena dulu juga menjadi pilot project dalam pelaksanaan perkara pidana secara elektronik. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan secara elektronik terhitung sejak Januari 2023. Seperti misalnya pelimpahan berkas perkara itu sudah secara elektronik, tidak lagi berkas yang tebal-tebal itu. Kemudian izin persetujuan atau sita itu juga secara elektronik, penggeledahan juga, kemudian pembantaran penahanan, kemudian izin bezuk, kemudian pinjam pakai barang bukti, kemudian diversi, kemudian juga perpanjangan penahanan setelah perpanjangan oleh penuntut umum. Nah, itu sudah kita lakukan sekarang secara elektronik. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ini mencakup seluruh, terima kasih kepada Ayahanda ini. Materi ini mencakup seluruh kepentingan dari konun itu sendiri di dalam penegakan syariah Islam di Aceh. Namun di dalam pembahasan kita, di dalam diskusi kita ini Ayahanda, ini ada beberapa pertanyaan ini dari kawan-kawan yang sudah menyampaikan melalui kolom Zoom. Nah, sebelumnya saya dulu ini bertanya nih sebelum kawan-kawan nih terkait dengan konun Aceh itu sendiri. Apakah terapan dari konun Aceh itu sendiri dalam proses pengadopsian hukum umum, proses pengadopsian hukum umum tersebut, apa yang menjadi pembeda antara konun sendiri dengan aturan hukum umum dalam perkara SPPA ya, Nah? Yang menjadi pembeda di sini apa? Terima kasih itu. Ya, langsung. Ya, langsung saja dulu ya. Di dalam pemahaman sebenarnya
SPPA itu tidak terkait sebagai hukum material sebenarnya. Dia lebih ke hukum acaranya. Jadi kami di dalam pembinaan terhadap hakim-hakim Mahkamah Syariah dan juga di dalam pertemuan MOU dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kita jelaskan bahwa SPPA itu adalah menyangkut tentang acaranya. Jadi hukumnya tergantung nanti hukum pidananya. Jadi kalau di dalam pidana misalnya seorang melakukan perbuatan pidana yang ancamannya di atas 7 tahun, itu diproses sesuai SPPA. Begitu juga di kita. Cuman bagaimana memahaminya? Itu kan di dalam kanun ada yang diancam dengan hukuman misalnya 40 kali cambuk. Kalau dikonversi 40 bulan penjara. Apakah 40 bulan penjara itu sudah 7 tahun atau belum? Kalau belum mencapai 7 tahun maka dilakukan diversi. Nah, tetap menggunakan. Jadi patokannya berapa besar ancaman terhadap pidana atau hukuman terhadap jarimah itu. Jadi kalau misalnya 40 bulan penjara atau 40 kali cambuk itu kan 40 bulan penjara. Itu kan belum mencapai 7 tahun. Itu dilakukan diversi. Nah, demikian juga kalau ada yang khamar. Jadi bedanya hukuman di dalam hukum pidana terhadap pelaku atau anak misalnya. Kalau di dalam hukum atau SPPA itu mengatur ancaman hukumannya itu separuh dari yang harus diberikan kepada orang dewasa. Sedangkan di dalam kanun jinayat kita tidak pakai separuh, kita pakai sepertiga. Karena memang diatur oleh kanun. Ketentuan yang sudah diatur oleh kanun ini dengan sendirinya mengesampingkan apa yang telah diatur di dalam SPPA. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan di SPPA kita tidak lakukan. Seperti misalnya dalam masalah diversi, kita bisa juga mengenal nanti diversi oleh orang-orang dekat atau keluarga. Saya rasa seperti itu. Bedanya cuma itu saja. Kalau penerapan SPPA itu kita terapkan secara apa adanya, cuma di dalam nanti hukum materialnya kita menggunakan ancaman hukuman di dalam Kanun nomor 6 tahun 2014. Oke. Itu terima kasih Ayanda. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di ruang chat dan Zoom meeting dan ada juga yang telah mengangkat tangan. Ini kalau saya lihat yang telah mengangkat tangan dari fotonya ini mantan hakim dari Aceh ini sendiri yang mulia ini. Ini Pak Fikos kalau saya manggilnya Fikri Oslami dulunya di Tapak Tuan. Pak Fikri Oslami ini minta izin untuk di unmute dulu Pak Fikri Oslami izin. Ya, silakan Pak. Ya ini Pak Fikos ini sekarang ketua pengadilan mana? Izin Pak Ketua. Pangkalan Balai. Pangkalan Balai, siap izin. Ini Pak Fikri Oslami. Silakan dengan pertanyaannya Pak Fikri, izin. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang mulia? Sudah lama tidak bersua. Ya. Tapi tetap jinayat ini menjadi daya tarik bagi saya yang mulia. Makanya saya ingin mengikuti kajian pada malam hari ini yang diadakan oleh santri pengadilan. Ini berdasarkan langsung saja mungkin ke pertanyaan yang mulia. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertugas di Aceh. Karena saya cukup tertarik, 10 tahun lebih saya bertugas di sana dan sudah di 3 mahkamah saya di sana. Terakhir saya di Mahkamah Syariah Tapak Tuan yang mulia. Di sana ini saya pernah menjadi hawasmat untuk eksekusi perkara jinayat. Kebetulan pada waktu itu yang mulia ada perkara pelecehan seksual
kemudian dia dijatuhi hukuman cambuk yang mulia. Nah, kemudian ternyata perkara tersebut sudah diputus ketika sebelum saya bertugas di sana. Jadi saya hanya melanjutkan untuk eksekusi saja. Dalam ceritanya yang mulia, ternyata perkara ini sudah berapa kali dieksekusi namun gagal, jadi non executable karena ketika dieksekusi si narapidananya ini dia sudah naik, tensinya naik yang mulia. Jadi tidak, ketika baru dicambuk 2-3 kali kemudian diperiksa sama dokter tidak bisa dicambuk lagi. Dan itu akhirnya terpending beberapa kali sampai saya sudah keluar dari Aceh. Saya bertanya juga kepada teman-teman di sana, katanya ya tidak terlalu jelas apakah dialihkan ke hukuman lain atau seperti apa. Karena kalau ditunggu untuk dicambuk, sepengetahuan saya selama saya bertugas sana tidak akan mungkin karena dia itu sakit-sakitan yang mulia ya kondisinya. Tetapi hukuman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Syariah waktu itu adalah hukuman cambuk. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat yang mulia ya, di Qonun Acara itu belum ada aturan yang mengatur terkait pergantian ukubat ketika tidak bisa dieksekusi ini yang mulia. Nah, ini seperti apa ini jalan keluarnya untuk kasus yang seperti ini? Karena jadi kalau seperti ini saya takutnya nanti presiden kepada orang-orang nanti ngaku-ngaku sakit atau seperti apa, akhirnya tidak bisa dieksekusi gitu yang mulia. Dan ini ada masih perkaranya yang mulia kalau tidak salah masih menggantung di tapak tuan karena tidak bisa bagaimanapun saya sudah melihat kondisinya tidak bisa dieksekusi karena pertama sudah tua, kemudian juga tensinya selalu naik kalau mau dicambuk karena ketakutan. Jadi mungkin itu saja yang mulia yang ingin saya tanyakan. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang mulia dijawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama tentang Hawasmat, hakim pengawas dan pengamat itu. Selama ini ada kekeliruan itu di dalam Hawasmat. Jadi ketika ada acara eksekusi atau cambuk, biasanya diundang hakim atau pengadilan, nanti ketua menunjuk Hawasmat. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi bukan datang nonton sambil minum-minum melihat orang dicambuk. Harusnya Hawasmat itu ditetapkan minimal itu atau maksimalnya 2 tahun. Dia mengamati itu putusan-putusan yang sudah dijatuhkan oleh mahkamah di situ, kemudian mengevaluasinya. Apa yang sudah diputuskan, sudah dieksekusi atau belum, atau ketika dieksekusi timbul permasalahan. Nah, di dalam ini sebenarnya tidak ada non-executable. Jadi kalau non-executable itu di dalam perkara perdata. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa dieksekusi, ya ditunggu sampai kapan sehatnya, gitu. Kalau dia tidak sehat-sehat, bagaimana? Ya sudah, berarti dia tidak akan dilaksanakan eksekusi terhadap dia. Tapi persoalannya, kesalahannya itu ada pada saat hakim menjatuhkan putusan. Seharusnya hakim melihat, sebagaimana saya sampaikan tadi, hakim harus melihat bagaimana yang tepat terhadap pelaku jarimah ini, apakah dia dijatuhi hukuman cambuk atau dijatuhi hukuman penjara. Seharusnya hakim melihat karena dia sudah tua, kemudian sakit-sakitan, kemudian juga trauma kalau mau dicambuk, sebaiknya dijatuhi hukuman penjara. Nah, bagaimana kalau misalnya dia artinya tidak bisa dilakukan cambuk? Bisa kalau jaksa mengajukan permohonan pengalihan amar putusan itu. Tapi selama ini belum ada acara yang menentukan seperti itu. Oleh karenanya kasus yang di tapak tuan itu tetap dijatuhi hukuman cambuk, tapi karena dia ada trauma berapa kali cambuk, mungkin sudah mau pingsan duluan, akhirnya ditunda lagi. Seperti itu.
Oke, Yang Mulia, mungkin ini terkait dengan konversi berapa bulan di dalam tahanan, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif karena cambuk itu ditetapkan berapa, namun dalam proses penahanan sudah berapa lama, mungkin begitu Yang Mulia ya? Iya, Ya, dalam konversinya. kecuali terhadap hudud. Kalau hudud itu misalnya dia sudah dijatuhi hukuman cambuk 100 kali dalam zina misalnya, kemudian sudah ditahan 5 bulan, itu tidak dikurangi. Karena hudud itu tidak bisa, karena sudah masuk penjara jadi 95 misalnya. Gitu. Terima kasih Yang Mulia. Ini ada beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya sapa dulu ini peserta di dalam Zoom meeting ngaji santri pengadilan ini juga tidak sedikit orangnya. Saya lihat di sini ada Pak Muslim Bakhtiar yang dulu sebelumnya ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, dan ada juga beberapa peserta lain dari akademisi. Di dalam ini ada Bu Vina Luciana SHMKN, yaitu dosen IAIN Pontianak, istri dari rektor IAIN ini, dan Pak Tengku Suandi KMS Blangka Jeren, serta Dr. Randa Hajah Sisfayeti SHMH. Ini sebenarnya panjang Zoom kita ini, harus kita jalani ya, Yang Mulia. Ini ada beberapa pertanyaan di dalam kolom chat Zoom ini, salah satunya dari Rifki. Kelihatannya Yang Mulia Rifki ini berkeinginan sekali nih masuk Aceh ini. Gimana Yang Mulia Rifki, mau mutasi ke Aceh ini dari sekarang ini? Izin jika boleh Yang Mulia ya. Diperkenankan. Ya, setuju. Setuju ya. Jadi beberapa kawan-kawan mungkin di dalam sebagai hakim di dalam grup santri pengadilan ini Yang Mulia menginginkan untuk mempelajari jinayah ini sendiri, serta menginginkan untuk masuk ke Aceh karena terapan hukum jinayah ini menjadi salah satu kebanggaan bagi hakim itu sendiri. Ini dari pertanyaan Rifki, izin. Dalam pengakuan jarimah Yang Mulia, perempuan yang mengakui berzina tersebut menyebut lawan jenis. Namun lawan jenis tersebut melarikan diri ke wilayah di luar provinsi Aceh. Apakah yang disebut tersebut masih dapat didakwakan di dalam perkara di Aceh? Itu Yang Mulia. Iya. Orang yang kabur dari Aceh, begitu maksud pertanyaan ini. Orang yang kabur dari Aceh apakah dapat didakwakan sesuai dengan ketentuan konon Aceh? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, terkait dengan kekuatan cambuk itu sendiri. Bagaimana cara mengukur kekuatan cambuk itu sendiri sehingga dapat diberikan gambaran, ada yang menggunakan kekuatan besar atau kecil dan terhadap perempuan seperti apa. Dan pertanyaan ketiga Yang Mulia, perbuatan zina yang dilakukan dengan muslim dengan lawan jenis non-muslim, apakah akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Syariah itu sendiri? Itu 3 pertanyaan dulu Yang Mulia, izin untuk dapat dijawab. Ya. Sebenarnya begini, dalam menangani perkara jinayah itu, hakim itu bukan dia yang mencari-cari pekerjaan. Jadi kita sama saja seperti perdata. Kalau perdata kan kita melihat bagaimana surat gugatannya. Nah kalau ini kita lihat nanti dari dakwaan jaksa yang dilimpahkan ke kita. Nah kalau jaksa misalnya ada orang yang melakukan zina, ada seorang perempuan mengaku, kemudian dia menunjuk lawan jenisnya, dan lawan jenis itu telah melarikan diri ke Medan misalnya, yang diproses oleh jaksa itu siapa? Atau diproses pertama kan oleh penyidik.
Penyidik itu kan memproses perempuan yang mengaku tadi. Nah, yang melarikan diri itu bagaimana? Itu urusan dari kepolisian nanti. Kalau dia memang menjadikan si laki-laki yang sudah lari ke Medan ini sebagai terdakwa, nanti dialah yang mencari ke Medan. Jadi dia bekerja sama dengan Kapolda Medan atau Sumatera Utara untuk menangkap itu. Jadi bukan menjadi urusan mahkamah. Mahkamah ini setelah dilimpahkan perkara ke kita oleh penuntut umum, di situ. Jadi kalau yang dilimpahkan cuman wanita tadi, ya itu saja kita sidangkan. Kita tidak perlu berpikir yang sudah lari ke Medan itu bagaimana? Itu bukan masalah kita seperti itu. Jadi nggak usah nanti kalau jadi hakim nggak usah mikir itu. Kita sidangkan saja perkara yang sudah dilimpahkan oleh jaksa ke kita. Nah, soal yang sudah melarikan tadi, ya biarlah urusan dari polisi untuk menangkapnya. Itu yang pertama. Kemudian menyangkut tentang kekuatan cambuk, ini memang masih belum sebenarnya ukurannya itu kan jelas 45 derajat seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ada juga kadang-kadang eksekutornya itu atau yang mencambuk itu kadang-kadang menggunakan tenaga besar. Jadi ini peran Hawasmat di sini. Jadi kalau misalnya pada saat pelaksanaan cambuk itu pencambuk ini sudah melakukan di luar yang ditentukan, dia bisa melakukan teguran. Tetapi yang melakukan eksekusi ini kan tugasnya dari penuntut umum atau jaksa. Oleh karenanya sudah diatur sebenarnya, walaupun ada rencana dilakukan kembali di dalam pergub. Termasuk sebenarnya besaran rotannya juga sudah. Jadi ada yang kami terima, ada mungkin karena dia kenal, mungkin dia marah, si Algojo ini mencambuk dengan tenaga penuh. Itu sebenarnya tidak dibolehkan. Kemudian Muslim dengan non-Muslim yang berzina. Nah ini kalau Muslimnya laki-laki atau perempuannya itu non-Muslim, jadi sebenarnya ketentuan dari hukum zina itu berlaku azas personalitas keislaman. Dia yang melakukan, dia diproses berdasarkan hukum jinayat. Tetapi bagaimana dengan perempuan itu tadi atau lawannya itu yang non-Muslim? Dia dikenakan hukum pidana. Tetapi kan di dalam hukum pidana itu kan belum ada pengaturan seperti itu. Nah, di dalam kanun bisa dia dikenakan hukuman zina. Nah, masalahnya kan nanti timbul persoalan protes dari macam-macam. Oleh karenanya memang di dalam kanun juga di dalam Undang-Undang nomor 11 2006 tentang pemerintahan Aceh juga ditentukan ada penundukan diri terhadap hukum jinayah apabila perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Muslim. Nah, jadi seperti itu. Itu 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Yang Mulia. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Yang Mulia. Ya. Terkait dengan ini ada isu-isu kemarin itu ada berita tentang staycation yang dengan imbalan perzinahan kan begitu. Kalau di Aceh sendiri itu seumpamanya ini di Aceh ini terjadi. Bagaimana terapan hukuman terhadap seseorang yang meminta seseorang dengan imbalan pekerjaan untuk melayani seseorang itu, kemana ini dijatuhkannya? Kepada zinakah, kepada pemerkosaankah, ikhtilatkah, atau
ke yang lain gitu. Itu salah satu pertanyaannya. Yang kedua, ini dari pengasuh santri ini sendiri, bagaimana hukum orang yang memaksakan pernikahan terhadap seseorang di Aceh itu sendiri sehingga berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual. Itu, dan yang ketiga ini terkait dengan wilayatul hisbah yang mulia. Wilayatul hisbah atau Pol PP. Nah, kalau di luarnya itu kan Pol PP, di Aceh ada dikenal dengan wilayatul hisbah. Terkait dengan pelanggaran selama ini di Aceh itu, apakah dengan efektivitas wilayatul hisbah itu terjadi penurunan atau peningkatan di dalam penanganan perkara jinayah di Aceh? Untuk 3 pertanyaan itu, waktu dan tempat dipersilakan yang mulia. Yang nomor 1 tadi apa? Terkait dengan staycation, kalau di Aceh itu sendiri kan diatur terkait dengan zina, kan gitu. Ya. Ada zina, ada pemaksaan terhadap seseorang untuk melayani seseorang, itu termasuk pemerkosaan atau ikhtilat. Kalau di Aceh sendiri ada terjadi orang yang meminta dilayani dilayani perzinahan atau seksual lah begitu. Bagaimana penerapan hukumnya? Kemana dilarikan ini perkara ini? Ikhtilatkah atau pemerkosaan atau bagaimana? Terkait dengan janji layanan pekerjaan gitu. Oh, seperti itu. Sebenarnya begini dia, di dalam kanun itu dia mengatur secara jelas dan tegas tentang apa itu zina. Zina itu adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh yang bukan suami istri, dengan ketentuan mereka itu melakukannya atas dasar suka sama suka atau dengan kerelaan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada janji akan diberikan pekerjaan atau juga semacam rayuan? Ini berdasarkan ketentuan tentang pemerkosaan tadi yang pasal 50 kalau saya tidak salah. Jadi pemerkosaan itu tidak hanya dalam bentuk pemaksaan secara fisik, tetapi juga dengan bentuk penipuan. Misalnya dia dijanjikan akan diberikan pekerjaan, kemudian ternyata disuruh melakukan hubungan seksual misalnya. Ini masuk ke dalam pemerkosaan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada unsur-unsur penipuan, pemaksaan, dan sebagainya. Yang kemudian kedua, hukum memaksa nikah, saya pikir ini masalah perdata. Jadi kalau seseorang dipaksakan menikah tanpa kerelaan, dia kan dapat mengajukan pembatalan. Kemudian WH. WH itu kan semacam polisi syariat, tetapi dia juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan kemudian dilimpahkan nanti ke JPU, karena dia bisa sebagai penyidik PNS. Kemudian menyangkut tentang peningkatan jinayat. Ada penelitian terkait dengan jinayat seperti meisir dan khamar yang kita lakukan di tahun 2018 dan 2019, diambil sampel wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Tamiang, itu menunjukkan tingkat pelanggaran jarimah itu menurun. Tapi belakangan ini memang ada tren baru, peningkatan kasus kesusilaan seperti pemerkosaan
Dan ini memang mungkin Bapak-Bapak sudah melihat ada dari kalangan pimpinan daya atau pesantren yang melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Nah, sampai saat ini kita melihat ada faktor lain yang mempengaruhi itu. Mungkin saja faktor-faktor seperti misalnya alat-alat komunikasi dan sebagainya. Dan memang belum ada penelitian ke arah itu kenapa tingkat kejahatan seksual itu meningkat. Tetapi di tingkat mahkamah syariah terhadap kasus pemerkosaan misalnya itu sudah dijatuhi hukuman maksimal. Memang ada juga wacana terhadap hal ini dalam revisi kanun. Misalnya pemerkosaan terhadap anak itu akan dijatuhi hukuman antara 200 sampai 250 bulan penjara. Jadi ini belum ada penelitian apa benar peningkatan ini karena faktor apa, karena mahkamah bukan di bidang itu. Masih kita coba pendekatan dengan dinas syariat untuk melakukan penelitian. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mulia. Ini waktu juga yang membatasi kita ini yang mulia. Ini ada dari Reni Diansari. Reni ini hakim mahkamah syariah kalau Tapak Tuan ya. Terkait dengan selisih umur yang 2 tahun pada pasal 34 Konun Jinayah itu apa yang bisa menjadi patokan atau yang dapat dipedomani terkait dengan selisih umur 2 tahun itu yang menjadi pijakan yang mulia. Itu saja. Sebenarnya kalau di dalam pasal 34 Kanun nomor 6 itu perzinaan dengan anak tidak ada batasan umurnya. Yang bisa dikatakan anak itu kan umur 18 tahun ke bawah. Sementara pelakunya antara pokoknya 18 ke atas, sudah dewasa. Tidak ada batasan di dalam kanun pasal 34. Nah persoalannya bagaimana kalau ada seseorang yang sudah dewasa melakukan zina dengan anak yang masih SMP misalnya. Ada kasus yang kemarin kami tangani, anak itu masih 14 tahun. Memang mereka melakukan menurut hal yang pembuktian di persidangan, suka sama suka. Tetapi kita melihat karena selisih umur yang terlalu jauh, itu kita menetapkan bahwa ini adalah pemerkosaan. Karena anak di bawah umur yang masih 14 tahun ini belum dapat mempertimbangkan akibat daripada melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga kita menjatuhkan seperti itu. Apakah yang 2 tahun ini sudah ada ketentuannya? Tidak. 2 tahun ini ada di dalam rancangan perubahan kanun. Karena kanun itu akan dilakukan revisi, di dalam perubahan itu direncanakan yang dikatakan zina dewasa dengan anak apabila selisih umurnya sekitar 2 tahun, tidak terlalu jauh. Kalau lebih dari itu dianggap pemerkosaan terhadap anak. Ini yang kita berikan kepada teman-teman di tingkat hakim tinggi dan juga beberapa pembinaan yang kita lakukan. Ini harus dipahami bahwa yang dikatakan zina dengan anak itu jangan selisih umurnya terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh dianggap yang dewasa ini melakukan tindakan yang belum dipahami oleh anak, jadi memperkosa anak. Jadi belum ada aturan, kalau aturan secara tertulis 2 tahun ini belum, hanya semacam kebijakan dari Mahkamah Syariah Aceh supaya dalam memahami pasal 34 ini kalau diajukan oleh jaksa, kita pahami seperti itu. Tapi sampai saat ini kami melihat jaksa di dalam mengajukan dakwaan, kalau ada perzinaan dengan anak seperti itu, tetap dia gunakan pasal 50 pemerkosaan terhadap anak. Nah, kita sebenarnya kan di dalam menyidangkan itu, patokan kita kan surat dakwaan jaksa. Kalau dakwaan jaksa mendakwakan dengan pemerkosaan, ya kita proses pemerkosaan seperti itu.
Oke, terima kasih Yang Mulia. Ini jawabannya sangat menambah keilmuan kita untuk memahami Honun di Aceh itu sendiri. Namun tidak dapat kita pungkiri juga setiap pertemuan itu pasti ada batasan waktu Yang Mulia. Ini yang hadir pada malam hari ini sebanyak 37, tadi sampai dengan 45 orang yang hadir di dalam ngaji santri pengadilan ini. Saya sangat terkesan sekali ini. Dan ada beberapa juga dari kawan-kawan menitipkan pesan nih, kapan nih kami bisa berangkat ke Aceh untuk mempelajari langsung hukum jinayah. Nah, ini dari saudara Rizky sendiri, itu MC Yang Mulia menyampaikan itu. Namun tidak dapat kita mungkiri juga, waktulah yang memisahkan kita. Saya minta kepada Yang Mulia untuk memberikan closing statement terkait dengan acara ngaji kita pada malam hari ini. Izin Yang Mulia closing statement. Ya, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan bahwa pelaksanaan dari kanun ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh. Karena dengan sudah ditakninkan dia sebagai aturan yang berlaku, tanggung jawab penuh itu ada pada pemerintah. Jadi keterlibatan pemerintah ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus terlibat penuh dalam hal ini. Oleh karena itu kami sejak datang ke Aceh, memimpin Aceh, kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk keterlibatan pemerintah, terutama di dalam hal pelaksanaan eksekusi. Karenanya pelaksanaan kanun ini bukan seperti selama ini dinilai itu urusan mahkamah syariah. Tidak, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat juga dengan pemberian kewenangan ini kan ada. Oleh karenanya yang kedua, di samping adanya perhatian pemerintah daerah dan tanggung jawab pelaksanaan itu, ada semacam pembekalan terhadap hakim-hakim. Nah, selama ini kita sudah juga melakukan pendekatan, jadi teman-teman nanti dari luar daerah bertugas di Aceh akan dilakukan nanti pembekalan dengan biaya dari pemerintah daerah, seperti misalnya semacam bintek atau sertifikasi. Tapi persoalannya kan setelah di bintek atau setelah disertifikasi, seperti beberapa teman-teman sudah mendapat sertifikat sebagai hakim SPPA, kemudian keluar Aceh. Nah, jadi itu saya diprotes oleh pemerintah, oleh beberapa pimpinan daerah. Ini setelah kita keluarkan biaya untuk melatih mereka, malah keluar. Nah, jadi memang kita berharap nanti kalau bapak-bapak datang ke Aceh mengikuti sertifikasi, ya bertahan dulu barang beberapa tahun. Yang ketiga, kita berharap adanya pemahaman yang utuh di dalam pelaksanaan jinayat ini, terutama di dalam proses pemeriksaannya. Kita berharap hakim-hakim itu kalau dulunya menangani perkara perdata, tapi begitu nanti menangani perkara jinayah, dia harus keluar dari pola pikir keperdataan. Jadi konsep penanganan perkara perdata tentu harus dibedakan dengan pidana. Karena di dalam pidana atau jinayah itu yang kita carikan kebenaran material, berbeda dengan perdata yang kita carikan kebenaran formil. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi penekanan, dan kami sedang berusaha juga untuk menyiapkan buku tentang pedoman jinayah. Terima kasih. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memberikan aplaus kepada Yang Mulia Dr. Randos Haji Zulkiflius MH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, yang telah memberikan materi terkait dengan jinayah Aceh dalam bidang kesusilaan pada malam hari ini.
Mengingatkan kembali kepada seluruh para peserta yang hadir, jangan lupa untuk mengisi link absen untuk mendapatkan sertifikat yang dapat di-download melalui email masing-masing. Jangan lupa absennya, karena kalau tidak, ini cenderamata dari santri pengadilan tidak didapatkan. Itu saja. Saya akhiri diskusi pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang cukup membuat ya, terutama saya ya, Pak Ayahanda ya, sangat tertarik sekali untuk materi jinayat ini. Semoga di lain waktu bisa ikut masuk gerbong ke Aceh yang mulia. Amin. 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 Dan ini akan disampaikan juga mengenai sertifikat atau penghargaan untuk yang mulia Ayahanda Zulkiflius MH dari pengasuh pengadilan. Silahkan untuk sertifikatnya ditampilkan dalam bentuk piagam penghargaan diberikan kepada Dr. Andes Haji Zulkiflius MH, Penjabatan dan Satuan Kerja Ketua Mahkamah Syariah Aceh sebagai narasumber dalam ngaji hukum dan halal bihalal implementasi hukum jinayah terhadap tindak pidana asusila di Mahkamah Syariah Aceh yang diselenggarakan santri pengadilan pada Sabtu 27 Mei 2023 melalui Zoom meeting ya. Dan mohon izin kepada yang mulia Ayahanda dan rekan-rekan semuanya, izin foto bersama untuk dapat mengaktifkan kameranya ya. Akan kita buat 3 sesi foto ya. Silakan teman-teman diaktifkan kameranya. Ya, kita mulai untuk sesi pertama. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu, saya ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Baik. Untuk sesi kedua. Bentar, Mas. Lanjut, sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya untuk tim pengambil gambar. Dan sebelum kita akhiri kegiatan atau kita tutup rangkaian malam ini, akan kita dengar bersama doa penutup yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Misbah Gulam Mustaqim, SSY, Hakim PA Taliwang. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan acara yang telah kita lalui bersama diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadirnya kulitin bisalihah ila haratan Nabi Mustafa Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamatil masani wal qur'anil azim an tafdalana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana bi mu'amalatika li ahli khair wa an tahfadhna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina min kulli fitnah wa min bisin wa dhair innaka wa li kulli khair wa li kulli sa'ilin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Misbah Ghulam Mustaqim SSS atas pembacaan doanya, dan akhirnya rangkaian kegiatan telah selesai, dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Zulkifli MH selaku narasumber pada malam hari ini, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir, dan sampai jumpa pada kegiatan ngaji hukum di sesi berikutnya, serta mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.